Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan dari ibu-ibu semua. Di sini kita akan mengenal teknik budidaya di pekarangan sesuai dengan di masa pandemi COVID-19 ini kita sudah tahu bersama bahwa akan terjadinya krisis terutama pangan. Jadi supaya kita menyediakan pangan ini selalu tersedia di pekarangan, tentu kita bisa memproduktifkan pekarangan kita. Salah satunya dengan berbudidaya tanaman di pekarangan, yang seperti halnya berada di tempat kita ini. Jadi hal-hal yang bisa kita laksanakan, salah satunya penyediaan sayur-sayuran, kemudian tanaman obat, bumbu, dan bahkan ikan gitu. Jadi semua yang ada di pekarangan ini bisa menjadi kontribusi untuk keluarga kita, terutama kebutuhan dapur. Jadi pekarangan ini bisa salah satu menjadi pasar. Jadi pasar bisa kita ciptakan di pekarangan. Jadi kita tidak perlu beli lagi sayur mayur, terutama untuk membuat beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi untuk itu mungkin kita sharing ya Bu ya. Bisa ditanyakan. Mungkin ada yang bertanya kira-kira Bu. Iya Pak, ini mau tanya caranya nanam apa kayak gini Pak. Ya. Kok lama-lama kering, lalu daunnya apa? Potong. Daunnya habis Pak. Baiklah. Apa caranya pupuknya? Untuk khusus tanaman seledri, ini kan daun sop nih kalau istilah orang kita nih kan. Iya. Ini teknik pembudidayanya sangat sebenarnya agak simple, sederhana kan. Cuma hanya saja perlu kita ketahui teknik yang pertama itu mungkin melalui biji, kemudian juga melalui stek atau pemisahan dari tanaman itu sendiri. Jadi yang lebih gampang itu adalah pemisahan, karena kalau dari biji itu memerlukan waktu yang cukup agak lama gitu ya. Jadi kalau yang lebih simpel itu adalah memisahkan antara tanaman ke polybag lain. Nah, supaya tidak terjadi kekeringan dan sebagainya, itu kita perlu penyiraman. Itu penyiraman itu dilihat kondisinya. Kita laksanakan 2 kali 1 hari. Itu penyiraman. Tapi kalau sudah cukup lembab, itu tidak perlu penyiraman. Nah, kemudian untuk lebih bagus dalam hal pemupukan seledri ini, itu dianjurkan dengan menggunakan sisa-sisa teh yang kita seduh setiap pagi itu misalnya kan, sisa teh itu bisa digunakan untuk pemupukan ini untuk lebih subur lagi. Nah, mungkin untuk selain dari itu, kami juga menganjurkan dalam hal penyediaan media tanam ini, kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas seperti bahan bekas dari minyak misalnya. Ibu kan siap masak itu kan menggunakan minyak kemasan. Kemasan itu tak usah dibuang, dipotong dengan baik, kemudian bisa dijadikan media. Karena media yang terbuat dari bekas minyak ini lebih tahan dia dibanding polybag yang ada dijual di toko. Ini lebih kuat. Berdasarkan pengalaman kami itu bisa sampai 2-3 kali tanam gitu. Jadi itu mungkin ini salah satu contoh yang yuk. Ini setelah nanti ibu masak itu kan, jangan dibuang tapi dimanfaatkan untuk sebagai media tanam. Nah, mungkin di sini ada yang dipertanyakan. Kalau Pak mau tanya, ini buahnya belum tua, kok udah layu, apa kurang apanya ini Pak? Oh ya. Ya. Baik, jadi dari pertanyaan Ibu, berdasarkan dari kejadian yang mengakibatkan tanaman layu ini, setelah kami lihat itu terjadinya adanya jamur. Jamur ini menyerang karena kondisi tanaman yang kondisinya lembab, kemudian langsung kena panas gitu. Jadi dia terjadi cuaca ekstrim, jadi sehingga terjadi pembusukan di bagian pangkal. Jadi jamur yang berada di situ akan menyerang sehingga tanaman layu. Jadi untuk antisipasinya, supaya penyiraman ini dilakukan sesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau dia sudah basah, tidak perlu penyiraman. Apalagi penyiramannya di tengah-tengah hari, itu nggak boleh. Kalau bisa memang pagi atau sore hari, karena kondisi tanah yang sudah dingin, nah, bisa disiram. Mungkin itu ya. Terima kasih ya. Mungkin cukup. Silahkan ibu-ibu melihat tanaman-tanaman, mudah-mudahan bisa termotivasi untuk di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.